wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sukses dan salam inspiratif bagi seluruh siswa, alumni, guru, serta penonton yang sedang menyaksikan podcast WTB 2.0. Perkenalkan, saya Priscilla Siahaan yang akan menemani teman-teman dalam episode kali ini. WTB 2.0 merupakan event yang diselenggarakan oleh OSIS SMK Negeri 8 Jakarta untuk yang kedua kalinya. WTB adalah podcast yang menjadi wadah berbagi cerita, pengalaman, serta inspirasi dari berbagai narasumber yang menarik. Nah, pada tahun ini WTB mengangkat tema BMW, yaitu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha, yaitu sebuah podcast yang mengundang para alumni SMK Negeri 8 Jakarta yang telah menempuh berbagai perjalanan karir setelah lulus sekolah. Kami berharap dapat memberikan gambaran nyata kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 8 Jakarta mengenai berbagai pilihan dan peluang yang dapat ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMK nanti, terutama pada kategori wirausaha. Seperti yang kita ketahui, setelah lulus dari SMK, setiap orang pasti memiliki tujuan dan juga pilihan yang berbeda. Ada yang langsung bekerja, ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga bahkan ada yang membangun usahanya sendiri atau wirausaha. Nah, di setiap pilihan itu pasti memiliki proses, tantangan, dan juga cerita perjalanannya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, setelah lulus SMK nanti, kita juga pasti memiliki jalan dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, di episode pada kali ini kita akan membahas salah satu pilihan yang sangat menantang tapi juga menjanjikan, yaitu wirausaha. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang wirausahaan ini juga bukan hanya sekedar menjual produk, bukan hanya sekedar menjual barang, dan juga bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan, tetapi juga kita belajar bagaimana kita berani untuk mampu memulai dari awal, dan juga mampu untuk berkomunikasi dengan baik, dan juga konsentrasi yang tetap sehingga kita bisa menghadapi segala situasi dan tantangan yang terjadi di lapangan nanti. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu alumni SMK Negeri 8 Jakarta yang telah berhasil mengembangkan usahanya dan memiliki pengalaman berharga yang tentunya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Pasti teman-teman penasaran banget kan, kayak bagaimana sih awal mula perjalanan usahanya dan juga tantangan yang dihadapi serta tips dan motivasi yang akan dibagikan nanti. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan kenalan langsung dengan narasumber kita pada hari ini di episode WTB 2.0 dengan kategori berwirausaha, yaitu ada Kak Monica Ayu Lestari. Halo. Halo Kak Cila. Monik. Apa kabar? Baik. Soalnya kita baru ketemu ya. Iya. Terima kasih sudah mengundang aku Iya, sama-sama. dalam program kalian dalam rangka berwirausaha ya untuk kali ini. Nah, teman-teman, Kak Monik ini adalah seorang wirausahawan yang muda dan dia berkembang di bidang wedding organizer. Nah, mungkin waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Monik memperkenalkan diri dan juga menjelaskan sedikit tentang bidang yang ada saat pada hari ini. Oke, terima kasih Cila untuk sebelumnya ya. Untuk teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Monica Ayu Lestari. Sebelumnya aku lulusan tahun 2018 di SMK Negeri 8 Jakarta. Dulu aku lulusan di jurusan pemasaran atau marketing ya untuk saat ini ya, pemasaran. Dan untuk itu aku di OSIS juga 2 periode dengan 2 divisi yang berbeda. Dan saat ini kesibukannya, kegiatannya berwirausaha. Dulu aku bekerja tapi sudah resign. Sekarang full berwirausaha, freelance dan menjadi ibu rumah tangga. Wah, Gitu sih Cila. menarik sekali. Berarti emang kakak dulu juga OSIS ya, 2 periode. Iya, betul. Terima kasih Kak Monik karena sudah memperkenalkan diri dan juga menceritakan sedikit latar belakang mengenai usaha kakak. Nah, kalau dengar-dengar kan kakak nih ini ya berwirausaha di bidang wedding organizer. Nah, mungkin sebagian orang mendengar dan melihat hasil akhirnya saja, yaitu acara pernikahan yang berjalan langsung dan secara sukses. Padahal di balik acara pernikahan yang sukses itu pasti mempunyai proses perencanaan yang panjang, koordinasi dengan banyak pihak, hingga kemampuan untuk mengatasi berbagai situasi yang tidak terduga di lapangan.
Dan tentunya pasti membangun usaha di bidang wedding organizer ini nggak mudah ya Kak pasti. Iya, pasti. Karena kan dibutuhkan kreativitas, Tim yang iya solid. benar, kemampuan komunikasi yang baik, manajemen yang bagus dan juga tanggung jawab yang besar karena Benar. menyangkut momen paling penting di Yes, dalam kehidupan seseorang. betul. Dan menariknya lagi nih teman-teman, usaha ini juga termasuk salah satu bidang yang cukup unik karena menggabungkan unsur bisnis, pelayanan, dan juga kreativitas dalam satu pekerjaan. Oleh karena itu, saya yakin sekali banyak teman-teman yang penasaran bagaimana sih awal mula Kak Monik bisa terjun ke bidang wedding organizer dan juga bagaimana Kak Monik ini mengembangkan usaha tersebut hingga seperti sekarang. Nah, untuk mengawali pembahasan kita pada hari ini, saya ingin bertanya nih Kak, kita masuk ke Boleh. dalam pertanyaan yang pertama, yaitu boleh nggak sih Kak ceritakan lagi lebih detail atau lebih rinci mengenai usaha wedding organizer Kang Kakak jalankan saat ini, dan mulai dari layanan yang ditawarkan hingga bagaimana awal mula ide Kakak untuk membangun usaha tersebut muncul. Oke, thank you Cila untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin aku akan menjelaskan dulu ya awal terbentuknya bisnisku untuk saat ini ya. Jadi awalnya itu memang tidak terfikirkan untuk mempunyai bisnis jasa, karena dulu itu dari aku sekolah dari kelas 10, 11, 12 itu kan aku di jurusan marketing. Terbiasa dengan berjualan kan, kayak misalkan ada apa? Ulangan semesteran atau apa tuh jualan. Nah dulu tuh aku apa aja dijualin, mulai dari makanan, mulai dari kosmetik, aku share injar yang pokoknya intinya menghasilkan duit aja lah gitu ya. Terus setelah lulus dari sekolah aku bekerja dulu. Aku bekerja selama beberapa tahun di beberapa perusahaan. Setelah itu aku bisnis di makanan. Bisnis di makanan itu aku rela resign kerja untuk bisnis ini, tapi kan karena ada satu hal faktor yang tidak bisa melanjutkan bisnis ini, akhirnya aku freelance MC. Sebenarnya aku tuh MC itu udah dari lulus sekolah 2018. Nah itu pun juga terbiasa dari pas di OSIS nih. Dulu kan di OSIS aku sering tuh kalau ada kartinian, kalau ada acara-acara pensi atau apa di sekolah, ada beberapa kali kesempatan aku jadi MC-nya. Kan biasanya kalau di sekolah kan MC-nya 2 ya, cewek cowok. Di situ aku ya udah nggak ada pengetahuan tentang bahwa acara tuh harus kayak gimana. Akhirnya ya udah aku memberanikan diri aja jadi MC Kartini. Setelah itu udah terbiasa sampai sekarang alhamdulillah MC nih awalnya. Nah saat itu juga 4 tahun yang lalu akulah ketemu sama partnerku yang memang dia content creator. Dari kita berjalan, aku punya ide lah gimana ya kalau kita tuh punya bisnis nge-review sesuatu, kayak misalkan nih kita visit ke resto, aku modelnya dia content creator. Nah itu berjalan beberapa lama. Setelah itu aku punya ide gimana ya kalau kita punya bisnis fotografi dokumentasi. Cuma saat itu aku bingung gimana ya caranya bikin suatu bisnis yang gak ruang lingkupnya tuh dokumentasi aja, tapi aku pengen melibatkan production yang nantinya aku bisa production buku tahunan sekolah, film dan lain-lain. Akhirnya aku bikin satu bisnis di mana itu namanya ada production, jadi kan ruang lingkupnya luas ya. Nah jadi awal itu aku mula-mula berjalan MC dulu sama dokumentasi Cila. Jadi pasanganku tuh kan videographer, aku MC, jadi kita jual paketan. Awalnya itu dulu, MC dan dokumentasi foto dan video. Untuk fotonya aku hiring orang freelance untuk ada di bisnisku. Nah setelah itu berjalan 2 tahun, alhamdulillah itu naik pesat banget. Akhirnya sekarang aku udah buka WO on the day, jadi wedding crew gitu loh, tau kan Cila ya. Nah wedding crew juga aku nyari timnya pun alhamdulillah dari beberapa temanku dulu di OSIS yang memang aku udah tahu kinerjanya, yang sampai saat ini masih bertahan juga. Nah 2 tahun belakangan ini sampai sekarang alhamdulillah sudah makin luas nih lingkupnya. Yang tadinya MC dan dokumentasi aja, tapi sekarang tuh ada MC, dokumentasi, WO crew, dokumentasi, entertainment, dan produksi BTS buku tahunan sekolah, dan lebih ke corporate juga sih. Jadi ruang lingkupnya tuh udah nggak wedding aja sekarang. Kalau dulu memang kita fokus ke wedding,
Cuman sekarang alhamdulillah udah fokusnya ke corporate, ke penyedia jasa event-event lainnya sih. Cuman memang kita lebih dominannya ke wedding karena itu paling paling banyak pasar yang customer mau ke aku ke wedding. Cuman ada beberapa hal yang memang waktu itu sempat beberapa kali kita WO-nya ke corporate kayak misalkan perayaan anniversary, grand opening dan lain gitu sih Cila. Wah, menarik sekali ya Kak, dari Kakak menceritakan saat Kakak berjualan hingga sampai sekarang. Aku Iya, kagum banget karena ada jiwa terima kasih. keberanian Kakak gitu. Memang sudah ada jiwa Iya, wirausaha yang melekat di kehidupan Kakak iya sehingga makanya benar. Kakak memutuskan untuk sampai saat ini juga Kakak Mm-mm. memilih wirausaha Iya, gitu. betul. Nah, berbicara tentang keputusan untuk memulai usaha dan Mm-mm. memilih jalur wirausaha setelah lulus sekolah, lanjut nih kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara Kakak meyakinkan diri untuk memilih jalur berwirausaha khususnya di bidang wedding organizer dibandingkan pilihan lain seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan. Oke, sebenarnya cara meyakinkan di dalam bidang ini ya, sebenarnya karena rutinitas dan konsisten aja sih, yang setiap hari tuh berulang. Sebenarnya kalau misalkan sekarang disuruh bisnis yang lainnya, aku tertarik. Aku tuh orangnya apapun aku jalanin. Mm-mm. Aku suka berwirausaha, aku suka berpikir kritis. Jadi aku suka ngurusin event-event sebenarnya. Jadi misalkan kenapa konsisten di bidang ini ya karena untuk saat ini rutinitas dan konsistennya ini aja gitu. Jadi WO-nya masih berjalan, as a diriku sendiri sebagai freelance MC juga masih berjalan gitu. Dan aku juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama juga Cila sama vendor-vendor yang lainnya. Jadi ruang lingkupnya kan makin lebar nih. Jadi kita pun punya bisnis lain sendiri juga. Cuma kan kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa bekerja sama untuk ke pihak lainnya. Jadi itu yang membuat bisnisku alhamdulillah selama ini bertahan ya sudah jalan 5 tahun berkembang karena yaitu relasi networking dan kerjasama sama yang lainnya. Jadi nggak berdiri sendiri aja sih karena juga ada tim juga, ada dari pihak eksternal juga kayak gitu sih Cila. Iya, berarti benar Kakak kayak memang yang suka mungkin ya dengan dunia organisasi gitu. Iya, Bahkan sampai betul. sekarang juga Kakak Benar. memilih untuk menjadi organizer Iya, cuman aku wedding. nggak pernah ya turun. Aku saat ini belum pernah turun jadi kru WO Oh. karena selalu aku MC-nya biasanya. Jadi WO tuh timku. Sebenarnya aku juga pengen sih turun jadi WO karena kan dulu pas di OSIS itu kan kita belajar ya Mm-mm. mengurus event kan di OSIS itu kan banyak program kerjanya. Dari situ kan terbiasa tuh ngurus event tuh Iya. gimana kan dan itu alhamdulillah ke bawah banget sampai sekarang Iya, gitu. membekali Kakak Membekali hingga betul. sekarang gitu ya. Bahkan Betul. juga pastinya di dunia Kakak di wirausaha ini juga Hmm? melihat Kakak ternyata menjadi MC, public Ya speaking ampun. tuh kayaknya penting banget ya, Kak. Penting 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 ya banget. kalau untuk Mm-mm. sekarang kayaknya Iya. apa aja perlu public speaking nggak Iya, sih? iya Nah itu benar. pun aku juga eh sekolah dulu kan sekarang masih ada presentasi nggak sih di 8? Masih sering Oh banget, sering Kak. banget Sering kan? banget. Nah dulu aku tuh dari SMP yang pendiam banget. Masuklah SMK 8 yang apa-apa tuh presentasi kan. Dari situ terbiasa tuh mau nggak mau untuk komunikasinya, public speakingnya, negosiasinya, berpikir kritisnya kan jalan tuh di situ. Apalagi masuk OSIS juga kan yang apa-apa tuh acara, apa banyak program kerja. Jadi kita terlatih untuk berbicara. Kita terlatih untuk komunikasi dengan pihak internal dan eksternal. Dan menurut aku alhamdulillah dengan aku yang sekarang yang bisa jadi MC, menurut aku itu bekal dari 8 yang dulu apa-apa presentasi dan di OSIS dulu sih. Jadi kan banyak komunikasinya ya dulu di OSIS gitu sih. Nah, dari cerita Kamonik ini kita bisa belajar ya teman-teman karena walaupun sestres itu dengan peraturan yang ada di lapan, Sekarang masih tetapi ya ketat banget ya? masih ketat banget, Kak. Jadi tetap percaya aja dari Benar-benar. semua peraturan yang sudah ditetapkan itu pasti ada Ada maksud dan ada tujuan maksud baik dan untuk tujuannya. kedepannya. Contohnya Benar. pada Kamonika nih, banyak Benar-benar. bekal dari Kamonika. Nah,
Dan juga kita menangkap bahwa keberanian untuk mencoba menjadi salah satu kunci penting, ya Benar, kan? Karena benar. tidak semua orang berani keluar dari zona Ya, nyaman betul dan tuh. mengambil resiko untuk memulai usaha sendiri. Mm-mm. Apalagi di usia yang masih relatif muda, biasanya banyak sekali anak-anak muda yang merasakan keraguan baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Dan menurut saya itu juga sangat wajar ya Kak, karena kan setiap orang yang sukses juga pasti pernah berada di posisi ragu atau takut gagal Bener, gitu. pasti dong. Namun tentu perjalanan yang membangun usaha tidak selalu berjalan dengan mulus karena Benar, saya yakin pasti ada tantangan-tantangan benar. yang cukup berat yang pernah Kakak hadapi. Nah, oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu selama menjalankan usaha wedding organizer, tantangan terbesar apa sih yang pernah Kakak alami gitu? Oke, kalau dari selama ini aku menjalani tantangan terbesar itu justru dari internal. Dari internal kita sendiri ya, contoh misalkan dari SDM-nya. Jujur untuk bisa nyari tim yang benar-benar solid, yang bisa sevisi dan misi sama aku itu susah banget loh. Itu seleksi alam banget. Itu sih yang benar-benar tantangan terberat itu dari internal sendiri, satu SDM, kedua itu dari diri kita sendiri. Karena kan bisnis itu kan naik turun nih, untung rugi itu tuh udah pasti ada gitu kan ya. Jadi kadang di suatu saat kondisi di mana bisnis lagi turun atau lagi ada problem, karena kan kalau layanan di jasa itu kan salesnya kan servisnya kan nggak di before aja, tapi before dan after sales pun kita juga harus tetap memberikan pelayanan yang baik kan. Nah kalau di pelayanan bisnisku ini di WO ini adalah kadang beberapa hal yang memang klienku gimana nih. Nah dari situ nih diri kita sendiri sebagai owner, pertama mental kita harus kuat banget. Terus kedua itu kita harus pintar gimana cari jalan keluarnya, solusinya, Strateginya. strateginya cari masalah jalan keluarnya itu. Terus yang ketiga itu menurut aku yang paling susah banget itu adalah mempertahankan bisnis supaya setiap tahunnya ongoing. Itu Oh sih, iya, untuk mempertahankan bisnis itu susah banget. iya Kalau buat benar-benar. ngejalanin mah modal berapapun, gak pakai modal tuh sebenarnya bisa aja. Cuman kan habis itu setahun, 6 bulan, setahun habis itu udah kan lepas kandas. Tapi mempertahankan biar tetap berdiri, tetap berkembang, tetap berkarya itu susah banget sih menurut aku. Itu sih Cila. Lalu dari tantangan yang kakak hadapi Mm-mm. itu gimana sih untuk kakak mencari solusinya? Karena di bisnis ini aku berdua dengan partnerku yang sekarang menjadi suamiku, kayak yang tadi aku Wah. ceritain tadi loh Cila. Jadi tuh aku dari awal kan MC, terus ketemu sama seseorang yang dia tuh content creator dan bisa videographer. Akhirnya kita bikinlah si bisnis ini WO, sampai sekarang alhamdulillah ke jenjang pernikahan. Jadi kalau ada apa-apa lebih enaknya ya udah curhat Cila. Jadi memang suamiku ini tuh lebih nggak mau ribet. Jadi semua tuh mikir aku, mulai dari bookingan masuk, mulai dari operasional, kru semua tuh cari aku masuk. Tapi kadang kalau lagi ada masalah pasti aku selalu berbagi ke suamiku, karena biar biar kita sharing kan gimana nih caranya gitu. Karena partner itu kan gak cuman dari suami aja, pasti kan kita bawa ke kerja, ke kehidupan kita kan. Jadi karena bisnis ini berdua dari awal, kita bikin bareng-bareng sampai sekarang ya, jadi untuk memecahkan masalah ya kita berdua sharing. Terus biasanya aku tuh kayak selalu aduh gimana ya, udah diem, calm down dulu gitu kan. Habis itu yaudah pelan-pelan kita cari masalahnya. Nanti alhamdulillah selama ini apapun masalahnya, selama dijalanin bareng-bareng, selama ada partner kerja yang sevisi dan semisi sama kita, itu keluar sih Cila jalan keluarnya, dan kita bisa nemu jalan solusinya. Karena aku percaya bisnis serumit apapun, sesusah apapun, kalau kita percaya sama diri kita sendiri itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Wah, berarti menarik sekali ya. Jadi inti dari jawaban Kak Monik ini Hmm. ternyata teman-teman, apapun permasalahan yang ada di
bisnis Bisnis itu tuh. sangat penting, solusinya itu dengan bekerja sama teman-teman. Selain juga bekerja sama, penting juga untuk sedivisi, Iya. semisi ya kan, semisi Sevisi dan semisi. iya benar. Oh iya, selain itu boleh Kakak sambil Iya. diminum, sambil dimakan, Oh, kita iya santai boleh. aja. Iya. Aman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Oke. Kakak. Nah, pertanyaan selanjutnya itu menurut Kakak faktor utama apa sih yang membuat usaha ini tuh bisa bertahan dan berkembang sampai saat ini? Faktor utama menurutku untuk di era sekarang itu adalah networking. Koneksi ya. Jadi untuk sekarang tuh kita tidak mau, jangan menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan siapapun selama itu masih di dalam lini etika bisnis ya. Nah, jadi sekarang pun aku bekerja sama juga dengan beberapa vendor lain atau beberapa perusahaan lain untuk bisa mengembangkan WKU ini. Jadi kan kadang aku ada dua bisnis nih, B2C dan B2B. Kalau B2C itu aku yang jual langsung ke customer, jadi customer langsung hubungin aku. Nah kalau ke B2B, aku mengajukan kerjasama atau ada vendor yang langsung ke aku untuk melakukan kerjasama. Jadi WO ku ini ada di paketannya dia gitu, dan aku pun juga menjual ke customer, jadi B2C dan B2B sih Cila. Itu yang menurutku berkolaborasi, networking itu sangat penting banget, apalagi organisasi ya, organisasi itu kan luas ya. Nah Benar. menurut aku manfaatkan untuk anak-anak SMK 8 berorganisasi, berteman sebanyak-banyaknya, karena dari situ kalian pasti akan menemukan teman atau yang nanti kalian bisa ajak untuk kerjasama. Kan kita nggak ada tahu nih Cila ya, mungkin anak-anak 8 yang dulu pun aku juga sama Cila, dulu kita organisasi OSIS sejalan apapun sampai sekarang. Ada 2 orang tim WO ku yang saat ini aku hiring, aku ikut dari temanku dulu di OSIS gitu. Menarik sekali ya Kak, karena kan banyak mungkin orang yang kayak seringkali tuh berpikir bahwa kesuksesan tuh cuman berasal dari modal gitu. Iya. Padahal tuh ada networking. Ada Networking tuh tuh lebih sangat penting iya, dan betul, relasi gitu. relasi, benar. Ya kan? Nah, dari penjelasan Kakak tadi juga kita belajar ternyata ada banyak faktor lain yang nggak kalah penting gitu kan, kayak mungkin menjaga kualitas pelayanan Iya, dan juga betul. membangun kepercayaan klien dan juga membangun kepercayaan diri sendiri sih, itu Iya, paling pasti. penting. Dan juga memperluas relasi dan juga terus berinovasi mengikuti perkembangan tren. Nah, terlebih lagi di bidang wedding organizer, tren pernikahan juga selalu berubah ya dari waktu ke waktu pasti Iya, ya Kak. bener banget. Nah, pelaku usaha ini juga harus mampu menyesuaikan diri agar Iya. tetap relevan dengan kemauan dari Benar-benar. klien gitu. Nah, dan menurut saya kemampuan untuk terus belajar juga merupakan salah satu kunci penting agar usaha bisa bertahan dalam jangka panjang. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal belajar, saya jadi penasaran dengan masa sekolah Kakak dulu. Mungkin boleh diceritakan? Gimana nih, dari mana? Mungkin dari masa-masa sekolah Kakak kayak selama sekolah di 8 tuh Kakak apa aja sih aktivitasnya mungkin selain OSIS dan juga itu Oke. tadi berjualan. Dulu sekolah di 8 itu OSIS itu kan aku 2 periode ya. Selain organisasi OSIS, aduh aku lupa lagi. Kayaknya aku tuh ikut paduan suara deh. Masih ada nggak sih suara? Aku juga ikut paduan suara. Oh, ikut paduan Iya, suara. Meskipun choir, suara aku nggak iya. bagus-bagus banget ya. Aku lupa. Pokoknya yang paling aktif itu tuh OSIS. Kalau aku karena kan dulu susah banget ya buat minta izin ke wali kelas atau ke guru yang lagi ngajar nih. Karena kan OSIS itu kan biasanya rapat, meeting atau apa-apa kan dipanggil di Iya, jam benar-benar. belajar. Nah, kayaknya tuh aku lupa dulu aku ikut ekskul apa tuh, aku lupa jujur, udah 2017 saya 2018 jadi udah lupa. Kayaknya dulu yang paling aktif itu di OSIS. Nah kelas 10 itu aku mau di OSIS di divisi sekretaris 2 karena kan dulu sekretaris 1 ya kakak kelas ya. Terus setelah itu aku lanjut lagi ke 2 periode di divisi humas. Nah di humas ini yang bener-bener aku merasa dahsyat banget, di situ terlatih untuk public speakingnya. Karena di humas itu kan aku terikat komunikasi internal dan eksternal. Jadi kayak dulu misalkan di OSIS itu kan suka ada, kalau ada event dari dinas kan suka ada perwakilan dari Iya, OSIS iya, tuh iya, 1 atau benar-benar. 2. Aku selalu diikutin tuh di situ. Nah dari situ aku yang paling banyak tanya
kan biasanya suka ada pertanyaan tuh Iya. kalau ada pemaparan materi, aku yang paling banyak tanya. Nah selain itu juga di 8 itu kan banyak banget presentasi ya Cila ya, Iya, ya bener Allah banget, Masya bener Allah banget. banget deh Iya. gitu kan. Dulu aku kayak apaan sih ini, aduh gimana nih cara bikin slide presentasi gini-gini kan. Cuman dari situ aku terbiasa yang tadinya ngebaca ngebaca nih, sekarang jadi apa tuh improve. Terus aku tuh suka banget dulu tuh kalau pas presentasi berpikir kritis. Jadi kalau misalkan ada temanku yang presentasi, aku yang paling banyak tanya, sampai aku dicap kayak gini, jangan mau ambil pertanyaan dari Monik soalnya pertanyaannya susah dan susah ngejawabnya, sampai aku pernah digituin sama temanku. Ya itu sih hal-hal yang sekecil itu, karena aku suka berpikir kritis dari presentasi dan ke bawah di OSIS juga. Jadi kayak jembatan itu OSIS loh Cila. Jadi OSIS ini tempatku untuk mengembangkan sesuatu yang aku tuh tadinya nggak bisa ngomong. Ya bisa ya, maksudnya ngomong pun seadanya, Iya, secukupnya. Cuman sampai aku bisa jadi MC, sampai aku bisa berpikir kritis dalam hal negosiasi apapun, cara aku tahu cara bekerja sama, cara berkolaborasi dengan pihak perusahaan atau pihak customer tuh kayak gini-gini tuh semua karena di OSIS sih, dan kebiasaan setiap hari di SMK Negeri 8 Jakarta gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya kakak. Oke. Pertanyaannya itu, apakah ada pengalaman, kegiatan, atau pelajaran selama di SMK 8 Jakarta yang ternyata tuh sangat membantu dalam perjalanan usaha kakak saat ini? Aku bersyukur masuk di divisi marketing sih, di pemasaran, karena dulu itu kan jurusannya cuma 3 ya, akuntansi, marketing, dan perkantoran ya. Nah Iya. sekarang kan udah meluas banget Iya, udah nih banyak ya. banget. Nah dulu itu aku nggak terfikirkan untuk bisa masuk ke pemasaran, karena dulu aku mikirnya bodo amat, yang penting mau SMK 8 apapun itu jurusannya, karena kan dulu sekolah favorit ya, jadi Iya. pengen masuk sini. Jadi yaudahlah masuk ke pemasaran, kayak aduh ntar gue jadi sales nih, aduh ntar jadi ini nih. Dulu tuh bayangannya udah gitu Cila, cuman kayak yaudahlah nggak apa-apa, jalanin aja, nikmatin aja. Terus pas dijalanin di divisi marketing pemasaran itu kayak kok ternyata fashionku di sini ya, kok ternyata pemikiranku kok di sini ya, karena kan marketing itu kan dituntut untuk berpikir, berkreatif, improvisasi, dan berjualan kan, karena kan dulu sering banget ada praktek yang memang berjualan, dan itu ternyata satu fashion, satu tujuan sama aku, dan itu sangat ngebekal banget sampai sekarang aku lulus. Jadi strateginya kayak gini gitu, cara negosiasinya seperti ini, yang dulu diajarkan tuh alhamdulillah berbekal banget sih. Mungkin kalau sekarang kan marketing udah luas ya di 8 ya, ada digitalisasi, ada retail juga. Iya. Nah, itu peluang banget tuh menurut aku, fasilitas dan layanan dari sekolah, dan menurut aku tuh harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sih, karena aku sekarang salut banget dan bangga banget sama 8 karena sekarang berkembang banget, lebih mengikuti tren ya, Iya. digitalisasi, dan itu ngebuat anak-anak 8 kayak ayo nih ikutin pasar maunya apa. Jadi nanti setelah lulus dari sekolah kan bisa bekerja, bisa berwirausaha atau kuliah kan. Gitu. Keren sih, sekarang aku salut. Iya. By the way, juga terkait dengan pemasaran juga, mungkin di sekolah dulu waktu pas kakak sekolah ada PKK mungkin PKK tentang tuh apa ya? kewirausahaan. Jadi kalau sekarang tuh bener-bener pemasaran tuh dilatih banget kak. Oh Kita iya? kita ada yang namanya tuh berjualan, itu untuk materi ini sih, karena saya kelas 10, untuk pelajaran kelas 11 itu Oh, oke. kayak pelajaran kewirausahaan. Jadi nih mereka belajar memproduksi barang atau makanan, dan juga nanti mereka iya. menjual secara langsung kak. Iya, jualnya langsung kemana kalau saat ini? Cuman di internal sih, anak-anak 8 aja. Oh iya, dulu aku juga ada kayak gitu. Cuman kayaknya kalau dulu aku lebih ke makanan deh untuk produk kalau hal produksi sendiri ya. Jadi dulu aku ingat banget aku jualan bihun, jualan es, aku jual sendiri ke lantai 4, 3, 2, 1. Kayak gitu tuh masih ada kan sampai sekarang. Iya, masih ada, Nah, masih cuman ada. kalau dulu itu untuk barang kayak gitu-gitu belum ada deh. Sama dulu itu lebih ada praktek kayak ngedisplay produk gitu. Jadi kita tuh dibikin retail,
retail, jadi kayak mengibaratkan kita pramuniaga di suatu toko yang dimana kita harus ngedisplay supaya ini matching kayak gitu Ya sih. itu di bisnis sentral itu Iya tuh. di bisnis sentral ya, iya Di dulu aku bisnis. pernah lagi di Iya, situ. iya sampai sekarang juga Oh, masih sampai itu sekarang Kak. kan masih ada, iya. Cuman jualannya itu sih yang menantang banget, Iya. mental jadi nggak tahu malu ya. Apalagi kan kalau ngejual ke kakak kelas kan kayak aduh dia mau beli nggak ya, mau beli nggak ya gitu kan. Iya sih Iya. dulu aku sampai jual. Oh dulu aku inget banget, dulu kan kelas aku di sini nih di depan ruangan OSIS nih yang seberangnya air mancur. Oh iya. Dulu aku kelasku di situ, kelas 11 sama kelas 12. Itu tahu nggak, aku jualan barang, tapi ini aku nggak produksi sendiri ya, karena kan dulu belum ada agenda suruh produksi sendiri. Itu tuh aku jualan shawl, aku jejerin di jendela dong jualanku. Jadi kan kalau orang lewat atau guru lewat atau kakak kelas lewat kan ini apaan nih gitu kan. Jadi dia nanya, jadi beli deh gitu. Itu aku inget banget. Nggak apa-apa. Seru. Itu strategi tuh sih namanya. Iya, nggak Biar tahu, orang-orang tuh biar jadi nggak- tahu kalau iya. kakak tuh jual produk itu. Iya. Jadi produknya bisa Dulu tuh kejual. jualnya per kelompok gitu Cila. Saat ini masih per kelompok gitu nggak sih atau per individu? Kayaknya sih per kelompok ya, karena kan aku juga Oh, kurang I begitu see. tahu karena kan Oke. emang di kelas 10 nggak ada materi PKK. Tapi sekarang tuh boleh jualan nggak sih di kelas, kayak jualan apapun setiap hari boleh nggak di kelas? boleh kok, boleh. boleh? Masih boleh. Oh, dulu iya di kelasku sampai ada warung loh. Ada yang jualan warung, apapun dijual, jualan risol, aku jualan barang kan si shawl itu. Ya pokoknya satu kelas tuh udah kayak warung kantin aja Iya, gitu. bener, Iya, bener, bener, bener. SS-an juga ada di situ. Sekarang masih ada ya? Iya masih ada, bahkan tuh di grup angkatanku pun itu isinya tuh poster promosi Oh, iya? dari orang-orang yang jualan Kak, itu banyak Oh, banget. Keren. Makanya di apa namanya, di SMK 8 saat ini tuh bener-bener kalau soal penjualan itu tuh itu agak susah banget karena banyak banget yang berjualan. Oke, keren. Nah ternyata pengalaman-pengalaman dari yang kakak Monik ceritain yang berada di sekolah itu juga memberikan dampak yang besar juga ya Kak. Alhamdulillah. Nah, dan tentunya pengalaman kakak ini bisa menjadi motivasi pastinya bagi adik-adik kelas ataupun teman-teman semua yang masih bersekolah saat ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir untuk sebagai penutup sesi diskusi kita. Apa sih pesan dan saran kakak untuk teman-teman yang memiliki keinginan untuk berwirausaha tetapi masih takut atau ragu untuk memulainya? Oke, pesan dan kesan untuk adik-adik yang mau berwirausaha, menurut aku jangan pernah takut untuk memulai, apalagi untuk memikirkan modal ya. Karena dalam berjualan itu sebenarnya nol modal tuh bisa loh. Contohnya penyedia jasa, ya kan? Nol modal tuh menurut aku bisa, karena dulu aku menjalani ini nol modal. Dan menurut aku jangan pernah takut gagal, itu yang pertama. Dan yang kedua itu jangan pernah takut orang lain itu ngomong apa tentang diri kita, karena kan yang tahu tuh kita, yang ngejalanin tuh kita. Semuanya baik buruknya, naik turunnya bisnis kan yang tahu kita. Nah pokoknya jangan pernah takut dipandang sebelah mata sama orang lain. Yang kedua, yang ketiga, jangan terobsesi dengan kata sukses itu. Dengan sukses itu gak sama harus dengan dapat duit banyak. Jadi kan takutnya ya ada orang yang pengen, aduh gue pengen usaha, pengen dapat duit yang banyak. Jadi kan dia terobsesi nih ya, sedangkan kan usaha kan naik turun. Jangan terobsesi dengan hal itu. Karena menurut aku sukses itu gak dilihat dari seberapa uang yang kita dapat, tapi dilihat dari seberapa konsistensi bisnis kita berjalan dari tahun ke tahun itu tetap bertahan dan tetap berjalan. Menurut aku itu sih, yang satu jangan pernah takut, kedua jangan pernah takut gagal, yang kedua jangan pernah takut orang lain memandang rendah kita, yang ketiga jangan berpikir sukses itu hanya dengan uang aja, tapi sukses itu menurut aku dilihat dari seberapa konsisten bisnis kita bertahan setiap tahunnya. Itu. Jadi semangat buat adik-adik. Iya. Sekarang tuh eranya udah meluas loh. Iya. Jadi mau usaha apapun tuh menurut aku laku sih. Asal bisa ngebaca pasar ya, jangan salah langkah aja gitu. Food, makanan, jasa, apapun itu production lainnya menurut aku tuh
untuk di zaman sekarang menurut aku tuh peluangnya tinggi sih untuk bisnis apapun menurutku ya. Iya, terima kasih banyak Kak Monik atas Sama-sama pesan dan Cila. motivasinya. Saya pribadi setuju banget dengan apa yang tadi Kakak sampaikan tadi. Terkadang yang paling sulit itu bukan menjalankan usahanya, tapi memulai langkah pertama Iya. gitu. Karena seringkali kita rasa tadi takut gagal, takut untuk mencoba, takut tidak berhasil gitu. Pokoknya kita udah overthinking duluan Iya, sebelum kita mencoba gitu. Nah, yang akhirnya banyak orang mengurungkan niatnya. Iya. Padahal dari cerita perjalanan kakak hari ini kita tuh bisa melihat bahwa setiap proses pasti dimulai dari belajar dari nol ya Benar. teman-teman. Ibaratnya tuh kayak bensin, kalau kalian beli itu dari nol dulu baru nanti dia penuh, dia sampai 100 gitu. Nah, tidak ada usaha yang langsung besar dan tidak ada perjalanan yang selalu mulus ya teman-teman, dan tidak ada kesuksesan yang datang tanpa tantangan. Yang paling penting adalah kemampuan untuk terus mau mencoba dan juga tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai macam Benar. tantangan. Itu tuh penting banget. Terlebih lagi di era sekarang, tadi Kak Monik juga udah mention kalau peluang untuk wirausaha tuh semakin luas, semakin besar Iya, gitu. betul. Nah, dengan kreativitas, kemampuan memanfaatkan teknologi dan kemauan untuk belajar, siapapun memiliki kesempatan untuk membangun usahanya sendiri. Dan melalui cerita Kak Monik hari ini kita juga belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tantangan proses, konsistensi, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Nah Kak, sebelum kita mengakhiri sesi podcast pada hari ini, mungkin Kakak bisa memberikan closing statement atau pesan terakhir untuk teman-teman yang sedang menyaksikan nih. Aduh, apa ya? Untuk semuanya yang lagi nonton ya, jangan pernah takut untuk memulai. Apapun itu, selalu percaya sama diri kalian sendiri kalau kalian itu pasti bisa dan melewatinya. Itu sih menurut aku. Terima kasih banyak Kak Monik atas Sama-sama waktu, Cila, terima kasih pengalaman. juga aku udah Iya. diundang ke dalam kesempatan ini dan sharing berbagi dengan teman-teman semua di SMK Negeri 8 Jakarta. Iya. Dari perbincangan kita bersama Kak Monik hari ini, teman-teman, ada banyak pelajaran yang banyak sekali kita bisa ambil. Kita belajar bahwa membangun usaha juga memerlukan keberanian pastinya untuk Betul. memulai, dan kesiapan menghadapi tantangan serta konsistensi untuk terus berkembang. Kita juga melihat bahwa sebuah kesuksesan tidak terjadi dalam semalam. Di balik usaha yang berkembang terdapat proses yang panjang, kerja keras, pembelajaran, dan berbagai macam pengalaman yang membentuk seseorang menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga pengalaman yang telah dibagikan oleh Kak Monik hari ini dapat menginspirasi bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang memiliki dan berminat untuk terjun langsung ke dunia wirausahaan. Dan aku mengingatkan, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk Betul. belajar, jangan takut untuk memulai dari hal-hal kecil, karena kan kita nggak tahu ya kalau Kedepannya dari nanti hal gimana. kecil itu ternyata tuh menjadi Iya. kunci kesuksesan kita di masa Betul. depan gitu. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Terima kasih banyak kembali, kepada Kak Cila. Monik yang telah hadir dan berbagi cerita bersama Sama-sama, kamu dan sukses terus. iya, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada penonton dan seluruh teman-teman yang telah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa pada WTB kategori selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sampai jumpa.